Kudus pulihkan kehormatan. Kehormatan siapa? Kehormatan saya. Kehormatan saudara. Menarik sekali. Ya, saudara, mau apa? Kita mau cari hormat dari mana? Enggak perlu. Ya, Roh Kudus memulihkan kehormatan saya. Kehormatan saudara. Yang senang beri tepuk tangan bagi dia. Dan yang kedua, Roh Kudus memulihkan cinta Allah. Saudara, apa ini tidak hebat? Saudara, karena orang ada Roh Kudus, dia menjadi anak-anak, anak laki, anak perempuan dari sorga, dari Tuhan. Terus orang yang penuh dengan Roh Kudus, otomatis dia dipulihkan cintanya Tuhan kepada dia. Seperti anak yang sudah terhilang, anak yang sudah undur, anak yang sudah tidak mau mengakui ayahnya lagi. Saudara, walaupun bapaknya ini hebat di dalam sorga, seringkali kita undur dan kita jauh dari Tuhan. Mata kita ini ditutup, saudara, oleh kuasa kegelapan. Melalui teman-teman kita, famili kita yang hebat itu. Supaya apa? Supaya kita jauh dari Tuhan. Selalu saya katakan famili kita yang hebat. Kenapa? Padahal mereka tidak hebat. Karena mereka mempunyai kuasa terhadap kita. Betul apa tidak? Saudara akan sungkan menolak permintaannya. Saudara akan sungkan menolak undangannya. Famili kita itu hebat. Sebenarnya sia-sia dan tidak hebat. Saya ingin membuat saudara dan saya untuk hanya takut dan gentar kepada Tuhan. Kasih hormat hanya kepada Tuhan. Supaya kehormatanmu dipulihkan. Banyak orang tidak bisa kasih hormat kepada Tuhan. Dan tidak menghargai Tuhan. Dengan selayaknya manusia yang ditebus, yang dibayar oleh darah dan daging Yesus. Kita seringkali kita tidak nyadar sama sekali. Wah, ini karena familiku ini yang minta, ini saudaraku yang minta. Saudara, memangnya kalau kau mati saudaramu bisa bikin apa? Saya mau tanya. Tidak ada yang bisa. Itu sebab saya ingin memulihkan pandangan saudara itu yang salah dan keliru kepada Yesus Kristus. Dialah segala-galanya. Mengorbankan semuanya buat saudara dan buat saya. Saudara tidak pantas untuk meninggalkan dia karena saudara atau famili saudara. Saudara hanya harus lebih dekat kepada Tuhan. Dan saudara menjadi berkat penyelamat bagi famili saudara yang belum kenal Tuhan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Makanya tema yang Tuhan beri kepada saya, Roh Kudus, pulihkan kehormatan kita. Saudara, kita tidak usah cari kehormatan. Tuhan dengan sendirinya akan memberi hormat kepada kita. Dan Tuhan akan menyuruh orang untuk hormat kepada kita. Kalau kita bisa menghargai dia. Itu sebab kepenuhan Roh Kudus adalah satu jalan Tuhan. Gimana saya dan saudara dipulihkan kehormatan kita. Katakan kepenuhan Roh Kudus. Halo, halo. Kepenuhan Roh Kudus adalah satu jalan saya. Untuk saya dipulihkan kehormatan saya. Amin. Ya. Saudara, jangan cari kehormatan di dunia, ya. Saudara akan kapok benar karena saya sudah mengalami. Dan yang kedua, Roh Kudus akan memulihkan cinta Allah di dalam kita. Saudara, barangkali kita sudah mengalami, Tuhan, kenapa engkau sudah tidak cinta lagi sama hamba? Tuhan, kenapa engkau membiarkan hamba dalam situasi dan kondisi sedemikian? Ya saudara, kita harus tahu, gak perlu tanya sama Tuhan. Akibat dosa, maka Tuhan tidak bisa cinta kepada kita. Dulu ketika kita jatuh dalam dosa, dia mengampuni kita, dia memberikan cinta kepada kita. Namun dengan berjalannya waktu dan usia umur kita, kita selalu bikin dosa. Saudara, sampai satu kali dia menetapkan, aku sudah tidak bisa memberikan cintaku lagi sama kamu. Saudara mesti tahu Tuhan itu maha cinta. Tetapi ada S dan K yang berlaku. S ini adalah syarat dan ketentuan yang berlaku. Terus kita tidak begitu saja. Ya, kita makan perjamuan kudus, kita mengurapi dahi kita dengan minyak urapan. Lalu kita kembali Tuhan itu dengan luar biasa kepada kita. Seperti semula. Saya tidak katakan bahwa itu tidak bisa, tetapi belum tentu terjadi.
Itu sebab anak-anak Tuhan harus tahu. Tema sentral kita adalah Immanuel dan kita belum beranjak kepada Ebenezer. Saudara mesti tahu. Yang kedua kita belum bahas sama sekali. Baru Immanuel. Tuhan menyertai kita. Katakan Tuhan menyertai saya. Sebenarnya ini saja saya sudah hebat. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara tahu. Nanti yang kedua kita melihat Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong saya. Berarti di mana saja saudara berangkat, moving, dan sampai di mana saudara berhenti, saudara akan merasa bahwa Ebenezer, Tuhan itu begitu baik dalam hidup saudara. Dia menyertai, dia menguasai, dan dia menjamin hidup kita semua. Dimanapun kita berada, seperti apapun kita situasinya, dia begitu hebat. Amin. Itu sebab anak-anak Tuhan, please perhatikan. Saya belum diperintah Tuhan beranjak untuk yang kedua, Ebenezer. Baru yang pertama ini supaya saya dan saudara betul-betul meresapi, menjiwai daging darah kita, nafas kita. Bahwa Immanuel itu dahsyat sekali. Ya saudara, luar biasa. Ini menandakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Katakan Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Terkadang saya meninggalkan dia. Tetapi bila terus-menerus, dia tidak kembali kepada saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Kita harus menghindarkan satu situasi konflik kita dengan Tuhan. Karena kita terus-menerus menjauh dari dia. Dan dia sudah gak mau lagi ketemu sama kita. Doa kita itu percuma semua. Air mata kita sia-sia semuanya. Jangan sampai itu terjadi pada saya. Jangan sampai itu terjadi pada saudara. Immanuel itu berarti dia menyertai saudara. Tetapi saudara dan saya tidak menyertai dia dan tidak mau bersama dengan dia. Ya, saudara, bagaimana bisa terjadi sesuatu yang istimewa? Tidak mungkin terjadi. Itu sebab, semua katakan, itu sebab saya harus dipulihkan melalui Roh Kudus. Bila saya penuh Roh Kudus, maka kehormatan saya dipulihkan. Maka cinta Tuhan dipulihkan kepada saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Sudah jelas ya saudara, itu sebab saya ingin saya dan saudara memperhatikan baik-baik akan tema ini. Para kekasih, marilah kita akan melihat kepenuhan Roh Kudus menaklukkan stres selamanya. Ini subtema 4 ya yang kita tinggalkan. Bagaimana kepenuhan Roh Kudus itu saudara akan menaklukkan. Katakan menaklukkan. Bila saya penuh Roh Kudus, maka ditaklukkan oleh Tuhan segala stres saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, saya bersama dengan saudara melihat tentang Saul, seorang gembala keledai dari ayahnya, ya saudara. Dan bagaimana Saul ini, dia dipilih oleh Tuhan menjadi raja pertama Israel. Belum pernah Israel punya raja. Dan Tuhan memilih dia, Saul ini, ya saudara, untuk menjadi raja dan dia diurapi dengan minyak. Ya saudara, dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-6, kamu berjalan saja terus dan kamu akan menemui serombongan nabi yang sedang bernubuat. Kamu masuk dalam kelompok ini dan kamu pun akan bernubuat dan kamu akan kepenuhan roh. Katakan kepenuhan roh. Dan bila mana itu terjadi, kamu akan menjadi manusia baru. Dan bila kamu menjadi manusia baru, apa saja yang ditemui oleh tanganmu akan berhasil. Amin. Hebat ya. Ada nubuatan tentang gimana saya dan saudara yang penuh Roh Kudus. Harus dipegang ini.
Saudara, jangan cuma aku harus penuh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus bukan goal, bukan target kita. Kepenuhan Roh Kudus adalah justru satu perlengkapan ilahi. Katakan perlengkapan ilahi. Untuk saya mencapai target, goal ilahi. Ya, saudara, jadi kita perlu diurapi supaya kita bisa berhasil dalam hidup ini. Ya, saudara, dan itu adalah sesuatu hal yang istimewa. Para kekasih, saya perlu memberitahu kepada saudara ada dua hasil yang disebutkan dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 dan 7. 1. Berubah menjadi manusia yang beda. Katakan berubah menjadi manusia yang beda. Saya harus seperti itu. Dan juga saya harus bertangan emas. Ya, harus bertangan emas. Artinya apa saja yang saudara dapatkan, kata firman Tuhan, kerjakan berhasil bagi kamu. Wow. Ya, saudara, zaman ini gimana? Kita cari kerja aja sulit. Sehingga kita tidak punya pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Sehingga tangan emas kita ini percuma. Karena kita tidak dapat kerjaan. Saudara. Itu sebab kita harus minta supaya kehormatan kita dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kita di hadapan mata Tuhan dan di hadapan manusia, kita adalah orang yang terhormat. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, itu sekilas tentang Saul. Nah, itu awal. Jadi slide yang tadi itu awal menjadi raja. Slide yang kedua ini, Saul oleh karena salahnya sendiri, Roh Kudus telah lari dari dia, keluar dari hatinya, dan dia menjadi seorang yang dirasuk setan. Itu sebab Alkitab tidak mempunyai hal yang lebih enteng daripada dirasuk setan. Yaitu hanya orang diurapi Roh Kudus, mulia, terhormat, dicintai Tuhan, dan orang yang ditinggalkan Roh Kudus. Mereka akan penuh dengan kesetanan dan mereka sudah jauh dari hadirat Tuhan karena mereka adalah orang-orang yang bersekutu dengan setan. Pada tahap akhir daripada kehidupan Saul begitu mengerikan. Saudara melihat dia menarik jubah daripada daripada Nabi Samuel sehingga jubah Samuel menjadi robek. Dan Samuel berkata kepadanya, sebagaimana engkau merobek jubahku, kerajaanmu sekarang akan dirobek. Dan Tuhan telah memberikan kerajaan ini kepada seorang yang melekat di hatinya. A man after the heart of God. Coba. Wah, Saul terpukul banget. Saudara. Orang yang telah mengunjungi dan minta tolong kepada dukun adalah orang yang fatal hidupnya. Saudara. Sebelum kejadian ini di mana dia merobek jubah daripada Nabi Samuel, dia itu sudah ke dukun. Dan dia itu minta petunjuk dari dukun. Gimana orang yang dihormati oleh Tuhan, diangkat setinggi-tingginya, saudara, sekarang bisa berbalik 180 derajat. Ini kan tidak masuk akal. Tapi saudara mesti tahu ini karya iblis. Iblis itu begitu lihai, begitu pintar. Saudara pikir saudara pengalaman, saya pikir saya pengalaman. Karena saya sudah hidup lama, saya melayani sudah lama. Itu omong kosong. Saya tidak boleh mengatakan bahwa saya sudah pengalaman. Sehingga saya bisa mengalahkan iblis. Saudara, kejadian ini penting sekali. Bahwa setiap kita harus mempunyai satu ketakutan kepada Roh Kudus. Satu kesungguhan kepada Tuhan. Begitu iblis mau mengambil hati saudara dan memberikan janji-janji yang semuanya palsu saja, maka saudara harus bertindak untuk menengking. Untuk apa? Menengking. Saudara tahu menengking bagaimana? Saudara membestraf, saudara menengking iblis keluar dari hidup saudara. Menjauh dari hidup saudara. Tidak ada cara saya menang. Tidak ada cara saudara menang. Kecuali kita menengking iblis. Itu tidak dilakukan oleh Saul yang diurapi oleh Allah.
Saudara, jadi namanya manusia tidak ada sesuatu kekuatan yang terus-menerus ada pada dia. Itu sebab kita harus minta pengurapan Roh Kudus makin bertambah-tambah. Karena terjadi kebocoran. There is a draining of the Holy Spirit from our hearts. It is because the trick and the smartness of the devils and all the evil spirits that make you deny yourself before God. And that's why the Holy Spirit is going out from you. And you drain. Dan saudara membocorkan habis. Itu Roh Kudus. Saudara, semua ada pada kemauan saudara. Saudara mau dekat sama iblis berarti saudara membocorkan Roh Kudus. Menghabisi dari hidup saudara. Ya, saudara, kita melihat mobil atau motor yang ditap olinya habis sama sekali. Disemprot dari atas supaya sisa kerak kotoran daripada oli tersebut habis sama sekali. Ditutup baru diisi yang baru. Saudara, demikian juga kalau saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan dan kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak cinta pada diri kita sendiri. Ketika kita mengalami hal yang berat dan kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan tidak memberi kehormatan lagi kepada saya. Tidak memberi kehormatan lagi kepada saudara. Itu sebab tema yang Tuhan beri kepada saya, itu adalah satu tema yang luar biasa. Kepenuhan Roh Kudus akan membuat kita dipulihkan kehormatan kita. Dan cinta Allah kepada kita dikembalikan lagi. Dia mencintai kita. Wah, kepingin sekali saya. Mendambakan sekali saya. Itu sebab anak-anak Tuhan, mari saya ingin supaya kita semua jangan sampai ditinggalkan oleh Roh Kudus. Orang yang ditinggalkan Roh Kudus, saya boleh katakan, sungguh tidak ada harapan apapun. Tapi orang yang menarik kembali dan memohon Roh Kudus masuk kepadanya, Tuhan tambahkan rohmu kepada hamba, maka di situ Tuhan baru jatuh hati. Saul tidak melakukan. Ketika Nabi Samuel mengatakan, Roh Allah sudah pergi daripadamu Saul, dan Tuhan sudah memilih seorang yang hatinya nempel dengan hati Allah. Dialah yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Saul cuma emosional. Pada waktu Nabi Samuel berjalan pergi, dia tarik jubahnya dan robek. Dia tidak mau bertobat, saudara. Dia sudah tahu bedanya ketika dia mengikuti ajaran iblis. Dan ketika dia masih jaya dan terhormat sebagai raja pertama dan utama Israel. Semuanya itu lupa sama sekali. Kenapa bisa lupa? Iblis bikin dia pikun dari semua karya Roh Kudus. Saudara, kalau saya dan saudara mengetahui bagaimana strategi iblis untuk membuat seorang raja terhormat banget, raja yang ditakuti juga oleh raja-raja yang lain, bisa hancur berantakan. Wah, kita bukan cuma heran tetapi kita nyesel sekali. Kita merasa ikut tersakiti walau kita tidak merasakan, kita tidak ikut bersama dengan dia. Kita ikut merasakan betapa sakitnya hati ini ketika ditinggalkan Roh Kudus. Itu sebab jemaat yang kekasih, dengan kita berdoa meminta tambahan Roh Kudus, katakan memohon tambahan Roh Kudus. Saya menantikan suatu kehormatan kembali. Bahkan yang belum pernah saya terima. Akan dikaruniakan Allah Roh Kudus seumur hidup saya. Amin. Dan pasti orang yang ditinggalkan oleh Roh Kudus seperti Raja Saul, dia menjadi stres dan dia maniak. Maniak itu berarti ketempelan setan. Maniak itu berarti sesuatu yang sangat kuat sekali. Daya pikatnya hebat. Ya saudara, sehingga orang menjadi maniak. Itu sebab
Segala hal yang maniak itu akan menyiksa, saudara. Ya, akan menyiksa, bukan menyenangkan, tapi menyiksa. Stres dan maniak ini bekerja sama menghancurkan hidup-hidup rumah tangga dan pribadi. Anak-anak yang dekat kepada Tuhan, karena pergaulannya salah, anak-anak muda ini hancur berantakan. Saudara, dan tidak menerima kehormatan dari Allah seumur hidup mereka. Betapa pintarnya iblis untuk membuat seseorang itu maniak, saudara, membuat seseorang itu stres. Itu sebab pelajaran ini, saudara, harus membawa saya dan saudara harus lebih sering mengangkat tangan dan menyembah Dia, supaya kita ditambahi titik-titik apa? Roh Kudus. Ya. Malaikat-malaikat berkata kepada Tuhan, Tuhan aneh ya. Manusia-manusia yang kau telah selamatkan ini, mereka itu mintanya ditambahi duit. Kok bukan ditambahi Roh Kudus ya? Saudara, Tuhan bilang, kamu baru tahu toh Kat, biasa manusia itu kayak gitu. Yang minta ditambahi adalah duitnya, tapi bukan Roh Kudusnya. Saudara, saya berharap jemaat yang kekasih dan dimanapun saudara mendengar khotbah ini, saudara harus minta supaya Roh Kudusnya ditambahi, supaya saudara itu enggak miskin. Orang yang miskin Roh Kudus, miskin uangnya, miskin kebahagiaan, miskin kesuksesan. Tapi seorang yang kaya dengan Roh Kudus, dia akan hidup berkelimpahan dan terhormat. Ya para kekasih, sumber stres yaitu saat orang ditinggalkan Roh Kudus. Itu sumbernya, awal muasal daripada orang merasa, aduh aku kenapa ya? Aku kok emosional banget, aku adalah seorang yang sangat kecewa, aku seorang yang sangat merasa tidak bahagia, aku merasa sangat sengsara. Walau aku mempunyai banyak hal. Yaitu dia ditinggal Roh Kudus. Raja Saul, saudara lihat, dia masih pakai mahkota. Saudara, dia masih raja, tetapi dia sudah ditinggal oleh Roh Kudus. Saudara, Anda dan saya tidak perlu menjadi raja di dalam dunia, tetapi kita perlu ditambahi Roh Kudus. Ditambahi Roh Kudus berarti saudara dan saya menjadi orang yang bisa dipegang oleh Tuhan. Karena sebagian dari rohnya dia ada pada saudara, ada pada saya. Gimana dia tidak percaya? Rohnya pun ada pada saudara. Rohnya pun ada pada saya. Dia pasti percaya kepada saya. Dia pasti percaya kepada saudara. Ketika dia percaya kepada saudara, ketika dia percaya kepada saya, kita mohon apapun, dia dalam sepersejuta detik, dia langsung memikirkan dan memutuskan kepada kita. Aku tidak kasih, tapi aku kasih yang lebih baik. Aku akan kasih sama kamu, karena itu sesuai dengan rencanaku. Dalam tempo yang singkat, Tuhan membuat keputusan yang untuk menghormati saudara. Jadi dari apa yang saya jelaskan di awal khotbah saya ini baru awal saudara ya. Apa yang saya jelaskan di awal khotbah saya ini harus saudara ketahui. Saudara mau jungkir balik kayak apapun, saya mau bergulat bergumul sehebat saya untuk sukses, saya tidak akan dapat. Jangan bicara, jangan bilang orang dunia kok bisa dapat. Lihat aja berapa lama dia dapat, saudara. Itu sebab saudara harus tahu bahwa kenapa seseorang itu stres dan maniak, akhirnya dia ngikutin kehendak iblis. Ya saudara, dia hidup dalam kekotoran, dalam kenajisan, dan Tuhan menjauh dari dia. Seperti Saul. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin supaya kita semua harus minta pertambahan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jangan berhenti minta tambahan Roh Kudus. Kenapa? Karena saudara akan menjadi semakin kuat. Saudara akan menjadi seorang yang bisa dipercaya lebih banyak oleh Tuhan.
Dan Tuhan selalu berkata pada malaikat, berkati dia, ikuti dia, awasi dia pada segala jalannya. Hebat. Orang penuh Roh Kudus itu dihormati oleh Tuhan. Jangankan manusia, Tuhan pun menghargai dan menghormati dia. Aku perintahkan kalian untuk mengawal orang ini. Karena dia penuh Roh Kudus. Jadi gimana caranya saya bisa dapat? Gimana caranya saudara harus benar-benar minta kepada Tuhan. Sepertinya saudara itu megap-megap seperti ikan yang diangkat dari air. Kalau engkau tidak punya Roh Kudus, engkau megap-megap. Saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan hal ini. Yang mau beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Bagaimana saya bisa dipenuhi Roh Kudus? Saudara, mudah sekali. Ya, kalau saya tanya, bagaimana saudara bisa dipenuhi Roh Kudus? Saudara jawab, mudah sekali. Ya. Bagaimana cara bisa dipenuhi Roh Kudus? Oh, berarti tolong saya diceritai dong gimana. Mudah sekali. Ya. Mudah sekali, itu betul demikian. Saudara lihat, yang pertama, percaya 100% pada firman. Loh, susahnya apa? Kalau engkau tidak ketempelan setan, engkau bisa percaya 100% kepada firman Tuhan. Kecuali kau ketempelan setan, engkau tidak bisa percaya 100%. Seorang yang tidak ketempelan setan, dia bisa 100% percaya kepada firman Tuhan. Ini loh, saudara. Jadi saudara, saya kasih ancer-ancernya. Oh, aku kok bimbang ya dengan firman ya. Pada perjanjian Tuhan sudah begitu tegas. Tuhan berkata, aku membayar semuanya. Aku melunasi semuanya. Tapi kok aku masih ragu. Anda harus memberitahu diri Anda sendiri. Mind, jiwa Anda harus kasih tahu. Pikiran atau mind itu ada pada jiwa. Kasih tahu jiwa Anda bahwa Anda sedang ketempelan setan. Gampang untuk tahu gejalanya, saya ketempelan setan, saudara ketempelan setan, itu gampang. Ya. Yaitu ketika kita ragu terhadap firman. Ini indikator pertama yang saya dan saudara harus ketahui. Seseorang yang kurang percaya, anyone who he or she doesn't working out their faith in the words of God, it means that he or she doesn't believe in the words of God. He or she must someone that the devil spirit have already occupied them. Sudah mencengkram dan menguasainya. Nah, dari sini saya ingin kita jujur. Aduh Tuhan, kalau begitu hamba sering dicengkram oleh iblis. Karena hamba sering tidak percaya kepada firman. Iya. Karena orang tidak percaya pada firman, saudara, dia hidupnya penuh dengan teguran Allah, teguran Allah, teguran Allah. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bawa hati saudara, persembahkan hidup saudara dalam tangannya. Dan biarlah Allah Roh Kudus melakukan pekerjaan yang besar dalam hidup saudara. Maka doa malam ini berdasarkan firman akan memberi kepenuhan Roh Kudus kepada saudara. Saudara ditambahi dengan Roh Kudusnya. Para kekasih, angkat dua tangan, haturkan terima kasih. Ikuti doa saya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dengan iman kepada firman, saya sudah menerima kepenuhan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia.